Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, menarik kita ulas pidatonya Umar bin Hafid dari Yaman di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Bahkan mengingatkan kita kepada para klan Ba'alawi yang didatangkan oleh Belanda untuk bersekutu melawan perjuangan para pribumi. Sebaik-baiknya pejabat, sebaik-baiknya pemimpin yang berdiri menanti di pintunya para ulama, dan seburuk-buruknya ulama yang berdiri menanti di pintunya para pejabat. Katanya sebaik-baik umaro yang merapat ke ulama dan seburuk-buruk ulama adalah yang merapat ke pejabat. Ada dua hal yang perlu kita cermati dari pidato ini. Yang pertama, mengingatkan kita kepada Utsman bin Yahya sebagai mufti Belanda, didatangkan dari Yaman untuk meredam pemberontakan para kiai-kiai pribumi pasca penangkapan Pangeran Diponegoro. Meskipun Pangeran Diponegoro secara fisik telah ditangkap dan dibunuh oleh Belanda, tapi gagasan dan perjuangannya diteruskan oleh orang-orang Nusantara untuk mengusir Belanda. Karena Belanda kewalahan membuat strategi baru dengan mendatangkan orang-orang yang seagama dengan pribumi, mendatangkan dari Yaman untuk mengeluarkan pendapat-pendapat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran pribumi. Salah satu yang masyhur adalah bagaimana Utsman bin Yahya menganggap sebuah perlawanan dari para pribumi itu bukan merupakan jihad mengusir penjajah. Yang kedua, menyalahkan amaliyah torekot para pribumi sebagai suatu hal yang gurur, yang katanya tertipu dengan ajaran-ajaran yang tidak bersumber dari agama. Yang ketiga, memuji-muji Ratu Belanda, bahkan sampai mendapat medali penghormatan dari kerajaan Belanda. Apakah itu yang dimaksud sebagai seburuk-buruk ulama yang merapat dengan kekuasaan sebagai perampok negeri orang lain? Kita menjadi teringat terhadap perjalanan sejarah bangsa ini. Yang kedua, bahwa kalimat ini mungkin saja benar, tapi konteksnya tidak cocok untuk dibicarakan di Indonesia. Karena semenjak adanya kekuasaan di Indonesia, baik sebelum Islam maupun setelah datangnya Wali Songo, para penguasa selalu berkoordinasi dengan para resi, dengan para orang-orang yang dianggap mumpuni secara spiritualitas untuk membangun peradaban di Nusantara. Bahkan pasca Wali Songo, ulama itu sendiri juga mengambil peran sebagai raja, sebagai penguasa. Jadi dikotomi antara umaro dan ulama di Indonesia dengan mengacu kepada ayat Al-Quran untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta ulil amri minkum, pemimpin, tanpa ada dikotomi antara ulama dan umaro, karena kedua-duanya sama-sama memiliki tanggung jawab sosial untuk membina masyarakat. Inilah
kita jadi teringat dengan nasihat Kiai Haji Marzuki Mustamar, belajarlah ke pribumi, bukan ke orang asing. Karena yang lebih mengerti tentang persoalan, ya pribumi itu sendiri, bukan orang asing. Saudaraku sebangsa dan setanah air, pada pidato berikutnya juga sangat kita lihat Umar bin Hafid dari Yaman tidak memahami apa itu NU, bahkan dengan PD-nya memberikan nasihat terhadap orang-orang NU. Kita simak. فيجب أن يعلم منتسبو هذه النهضة أنهم في مقام شريف يجب أن لا يخدعوا بأطروحة أي أحد من الشرق ولا الغرب. Dan haruslah dan wajiblah bagi setiap orang di dalam nahdah ini yang memiliki hubungan dengan para muassis nahdah yang mulia yang luhur tersebut, bahwasanya nahdah tersebut mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan nahdah tersebut bukan mengajak orang kepada selain Allah Jalla Jalaluhu. Wal 'ud ila al-asli wal asas, dan kembali kepada pondasinya dan dasar ikhlas liwajhillah, ikhlas dan tulus untuk Allah, tabi'iyah li Muhammad bin Abdullah, terhadap Nabi Muhammad bin Abdullah, wa husnul khuluqi ma'al qarib wal ba'id, dan bersikap akhlak yang perangai yang indah yang luhur kepada semua orang yang jauh dan dekat, tua dan muda, wa ijtima'ul qulubi wa ittihadul kalimah, dan mempersatukan hati dan menjaga kesatuan kita. Wa ra'aitu Syekh Hashim Asy'ari يقول كلام سيدنا علي يقول ان الحق وهو حق عظيم عند الله قد يضعف في واقع الناس بتفرق اهله. Nahdlatul Ulama sudah mampu melakukan akulturasi melalui jamaahnya, apa yang diajarkan oleh Wali Songo, dan secara struktur sudah memiliki organisasi serta memiliki panduan-panduan dalam bersikap sebagai warga Nahdien dan sebagai anak bangsa. Hal itu secara jelas tertulis di dalam Qonun Asasi, di dalam ADART, di dalam keputusan-keputusan organisasi, dan lebih luas lagi Hadratus Syekh Hashim Asy'ari meninggalkan sebuah minimal 2 karya yang sangat monumental, yaitu Irsyadus Sari dan kitab Ihya'u Amalil Fudhala, yang mana ini menjadi filter daripada seluruh warga Nahdien untuk bersikap menjalankan ajaran-ajaran agama dalam konteks keindonesiaan. Kalau kita merujuk kepada statementnya Gus Yahya Khalil, maka sebaiknya orang Yaman justru belajar ke Indonesia, bukan menasehati di Indonesia. Belajar bagaimana kiai-kiai Indonesia membina masyarakat, membuat struktur kenegaraan dengan konsensus nasionalnya, Pancasila dan NKRI, lalu ditransfer ke Yaman untuk bisa menata kehidupan keagamaan dan sosial lebih baik lagi daripada sejarah kelam yang sampai hari ini di Yaman belum begitu baik, baik secara ekonomi, secara sosial, masih terus terjadinya konflik dan pertentangan antara kelompok-kelompok, juga masih sampai hari ini belum bisa menemukan titik terang. Itulah mungkin hal-hal yang perlu dikaji oleh orang-orang Yaman untuk belajar di Indonesia dan mentransfer ilmu yang ada di Indonesia untuk diterapkan di Yaman.
Bukan sebaliknya, bahwa Indonesia yang sudah gemah ripah loh jinawe, justru mereka datang ke sini untuk menasehati. Bukankah ini hal yang sangat lucu dan kebolak-balik? Sadarlah, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kita adalah bangsa yang besar, memiliki sejarah yang panjang, memiliki leluhur-leluhur yang mulia. Dari Trah Wali Songo membentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.